optimisme. Luar biasa, hari ini cukup sumuk ya. Sumuk itu berarti agak gerah nih hari ini itu. Dan ternyata ada sosok di balik sosok guru. Nah, ini ada Bu Penny Larasati itu. Oke, siap. Sehat Bu Penny? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Oh, sehat luar biasa. Motivasinya luar biasa ya. Harus luar biasa. selalu luar biasa. Oke, masih sibuk dengan dunia pendidikan hari ini? Tentunya masih ngajar, masih menulis, gitu-gitu aja. Wah, sekarang udah mulai menulis sekarang ya? Dari dulu sebenarnya menulis, tapi terkait dengan majornya, terkait dengan jurusannya, gitu. Kalau di pendidikan sendiri hari ini itu, saya malah cerita langsung ke titik poinnya ya, enggak? Oke. Ke pendidikan sendiri sebetulnya lebih mengampu apa sih Bu di dunia pendidikan? Saya mengajar bahasa Inggris di SMP, tapi memang karena dulu di bidang kesiswaan, berarti tidak hanya bahasa Inggris, jadi termasuk pembentukan karakter siswa juga demikian. Ya, ngurusi siswa lah ya, dengan bahasa Inggrisnya aja. Komplek ya ngurusin siswa itu berarti ya. Luar biasa ini. Oke, ini menarik sebetulnya Bu. Kenapa kemudian hari ini saya undang di podcast saya, salah satunya ada suatu gelisah menurut saya itu. Dengan isu pendidikan hari ini gitu. Artinya nggak cuman karena fondasi ya, menurut saya pendidikan itu sebuah fondasi ya, awal untuk nanti kemudian setelah itu jadi apa gitu, tapi kan fondasi awal di pendidikan itu. Okay. Ya, sudah berjalan berapa segmen ini yang memang saya undang atau saya hadirkan di sini adalah seorang yang memang mereka tuh punya disiplin ilmu di situ terkait apapun itu. Seperti itu. Dan kebetulan hari ini Bu Penny saya kasih kesempatan di sini sedikitnya bisa memberikan satu energi atau mungkin bisa memberikan suatu gagasan baru atau apa untuk rekreasi hari ini. Karena konsen pendidikan hari ini tidak terlepas dari namanya guru. Berat memang kalau kita ngomong masalah guru itu berat banget ya. Tinggal berapa kilo yang kita mau bawa di situ ya. Tapi menarik kalau kita ngomong masalah tentang pendidikan ini. Pendidikan tidak terlepas dari bagaimana membentuk sebuah karakter anak seperti itu. Supaya nanti kedepannya bisa memberikan nafas baik untuk pertumbuhan apapun itu. Baik Bu, sedikit cerita ini yang belum tahu tentang profil Bu Penny. Bu Penny lebih tepatnya dia mengajar di di konsen di pendidikan pendidikan apa dia? Ya, di pendidikan di tingkat menengah pertama di sebuah sekolah swasta berbasis tertentu ya. Oh, berbasis tertentu. Baik. Oke, sedikit Bu cerita, kita masuk pokoknya dibuat santai aja ya. Yeah. Di ruang ini itu. Tapi sorry nih, aku angkat dulu itu. Harusnya punya jadwal karena weekend waktunya itu. Saya panggil di sini itu untuk datang di sini itu dan menyempatkan waktu di sini itu. Oke, nggak apa-apa sih. Saling belajar. Oh, saling belajar. Baik Bu, sedikit coba Bu cerita tentang pendidikan hari ini terkait masalah anak-anak. Monggo, saya kasih kesempatan di sini. Well, kalau bicara tentang pendidikan sekarang, mungkin baru viral-viralnya ya, baru jadi isu yang luar biasa di Indonesia ketika banyak orang menganggap bahwa terlalu banyak polemik, terlalu banyak fenomena, terlalu banyak masalah gitu ya. Tapi bagaimanapun juga kalau saya gitu ya sebagai guru, saya di sini mendefinisikan guru tidak hanya pengajar tapi juga pendidik gitu ya. Dimanapun caranya memang harus siap dengan segala macam perubahan. Gitu ya. Bayangkan saja kalau kita tidak siap dengan perubahan kan repot gitu ya. Anak-anak aja sehari belajar itu kan berapa mapel sendiri. Mulai dari jam pertama, kedua, kemudian habis itu ganti kan. Kita bisa menganalogikannya seperti itu gitu ya, perubahannya terlalu cepat. Pagi belajar matematika, habis itu belajar bahasa Jawa, ya guru juga harus begitu. Walaupun katanya pendidikan Indonesia katakanlah carut marut gitu ya, tapi ya gimana, kita guru gitu ya, nggak bisa mundur gitu ya. Apapun itu memang harus maju lah ya. Ya pasti lah.
setiap orang mungkin punya perspektif masing-masing tentang Iya. pendidikan sekarang. Tapi bagaimanapun karena saya yang di lapangan, saya yang menjalani gitu ya. Gimana pun juga ya nggak bisa yang namanya mundur gitu ya, harus dihadapi gitu ya. Nah polemiknya apa? Mungkin semua orang udah punya gambaran sendiri-sendiri ya, udah punya pendapat sendiri-sendiri tentang pendidikan di Indonesia gitu sih. Seperti itu ya, luar biasa itu. Ini menyinggung tadi masalah perspektif tadi ya, setiap orang itu punya perspektif terkait masalah isu pendidikan tadi di situ itu. Kemudian yang saya pengen sentuh di dunia pendidikan hari ini itu terkait masalah anak ya, anak-anak saat ini. Hampir semua anak-anak sekarang kalau misalnya guru yang mereka tidak punya kompetensi di situ, artinya tidak luas saya ambil di situ, maka cuma dianggap angin lalu gitu, ya kan, terkait masalah apapun itu. Nah, fenomena seperti itu gimana Bu? Artinya apalagi krisis dan kritis juga sekarang itu. Sebenarnya kalau tantangan di berkaitan dengan kurikulum apapun itu gitu ya, setiap masanya punya tantangan tersendiri. Nah sekarang begitu gencarnya, begitu bergemuruhnya ibaratnya polemik-polemik itu yang terjadi, viral-viral isu-isu segala macam itu karena memang ya sekarang zamannya digital gitu ya, medsos gitu ya. Nah, jeleknya adalah kita tidak pernah menganalisa dulu, jadi ditelan begitu saja gitu ya. Jadi sehingga pendidikan di Indonesia itu kayaknya ya memang sedang entahlah ya sakit atau gimana sakit, gitu ya. Memang harus butuh yang namanya pemulihan luar biasa. Kalau sekarang yang digencarkan di Indonesia itu adalah pendidikan karakter gitu ya. Setiap siswa maunya punya karakter. Sebenarnya dari mulai kurikulum 13 itu semuanya pengembangan ke karakter. Fokusnya ke student center gitu ya. Sampai di kurikulum Merdeka kemarin sampai sekarang dengan pendekatan deep learning itu semuanya niatnya bagus, tujuannya bagus. Pendidikan karakter itu diutamakan sehingga anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga perilakunya juga baik, dia berkarakter gitu kan, punya ciri gitu. Nah, maunya begitu, tapi kan butuh yang namanya banyak faktor. Kita butuh yang namanya nggak cuman guru, nggak cuman orang tua, tapi juga jenengan gitu ya sebagai misalnya atau teman-teman apapun lah dari seniman atau apapun itu punya andil sebenarnya, tidak hanya praktisi pendidikan atau guru gitu ya. Ya karena memang untuk membentuk pendidikan yang ya katakanlah sampai pada tujuannya itu ya elemennya banyak sekali gitu, nggak cuma intake di siswanya tapi juga lingkungannya, masyarakatnya pasti ya, tidak terlepas dari itu. Nah, pemerintah itu ya diharapkan bisa tidak hanya membuat kurikulum tapi menyelenggarakan kurikulum plus sarana prasarana fasilitasnya gitu. Jadi biar pendidikan di Indonesia ya seperti yang kita maunya sih begitu. Artinya gini loh Bu, ini menarik juga ketika kita ngomong seperti itu. Sekarang kita lihatnya lebih ke luas ya, perspektif yang lebih luas lagi ya. Peran dari masyarakat sama internal dari situ itu. Gini Bu, ini mirip saya lihat ya, artinya itu kompleks nanti pada akhirnya juga. Ketika kita menyinggung tentang masalah tentang isu pendidikan terkait masalah adab, tujuannya seperti itu. Apakah dengan adanya kurikulum Merdeka ini ada sering disosialisasikan atau mungkin ada tes tertentu ketika untuk masuk di sekolah itu? Kalau tes semacam itu mungkin tidak ada, tapi ada semacam entah itu bisa dibilang aplikasi atau apa, ya memang diuji gitu ya. Diujinya itu bukan untuk menentukan anak ini seperti apa, tapi untuk menggambarkan gitu ya, atau memberikan deskripsi pada tertentu gitu ya, anak-anak tertentu. Jadi gurunya itu bisa tahu ini anak harus diapain. Oh seperti itu ya. Ya, jadi kalau untuk menentukan ini anaknya pinter apa enggak, dia apa enggak gitu ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan guru itu kan anak-anak harus guru itu harus tahu gitu. Model kalau ya, sosok gitu ya. Anak-anak itu punya karakternya kayak gimana, gaya belajarnya kayak gimana, itu bisa dites
Oke. Itu bisa, tapi tidak menentukan apa namanya dia nanti akan jadi apa, pintarnya kayak apa, enggak. Tapi akan membantu guru untuk dia harus begini, yang ini harus begini. Nah begitu sih. Tapi kalau untuk pendidikan karakter ya namanya selain harus apa namanya paham dengan teorinya, kemudian bisa diaplikasikan di masyarakat sampai bisa dipraktekkan, anak-anak enjoy. Nah, that's the best part saja nih ya. Gitu ya. Harusnya begitu gitu. Tapi nggak ada sih yang apa namanya masuk harus dites karakternya seperti apa, nggak ada. Kita menerima apa namanya anak dalam bentuk apapun karena memang fitrahnya anak itu tidak ada yang buruk, anak itu tidak ada yang bodoh. Spesial ya mereka. Kan? Okay. Saya tidak sepaham dengan ketika buruk kemudian dilontarkan dalam dunia pendidikan enggak ya? Enggak ada. Semua anak itu punya fitrahnya masing-masing. Ya, oke sih, bagus tuh. Enggak, artinya yang ini gizi juga sih kita ngunyah lagi di situ ya. Ketika masuk di dunia pendidikan, anak yang memang dia punya potensi artinya di kelas bawah gitu misal seperti itu. Bisa nggak artinya bisa dibuat continue nggak gitu? Artinya continue seperti gini. Anak misalnya dia spesial di bidang ini gitu, di kelas bawah gitu. Terus kemudian ketika dia naik lagi di fase berikutnya itu ada pengkaderan lagi nih. Jadi tidak terputus core-nya gitu. Jadi nanti ketika dia sudah sampai ke akademis atau di dunia pekerjaan, mereka itu dapat loh soft skill-nya gitu. Karena dunia saat ini, dunia pendidikan saat ini tidak terlepas yang namanya soft skill. Akademis itu sekian gitu. Perbandingannya kan gitu. Nah, ada nggak Bu metode seperti itu? Kita sudah sedemikian rupa gitu ya, mencoba berbagai macam metode, strategi dalam pengajaran dan juga pendidikan. Kalau misalnya cerdas dalam akademik, anak-anak sekarang tuh luar biasa cerdas. Oh iya pasti. Apalagi dengan mereka yang Gen Z dan Gen Alpha itu identik dekat dengan gadget, visual, media sosial, mereka jauh lebih pintar daripada kita. Iya pasti. Maka yang kita perlu bantu adalah yaitu tadi menemukan dirinya itu ya, selain memang pandai di akademiknya. Maka pertama yang kita lakukan itu tadi, bukan pengelompokan untuk mencari mana yang buruk, mana yang jelek, enggak, tapi memberikan semacam cara gitu ya, semacam strategi. Nah, anak ini nih cocok di sini sehingga sampai nanti dia di sekolah lanjutan sampai di akademisi di tingkat lebih atas lagi gitu ya. Itu memang sesuai dengan bakatnya dia, sesuai dengan minatnya dia, sesuai dengan karakternya dia gitu ya. Itu sebisa mungkin gitu ya. Kita sebagai guru, kalau saya di levelnya di SMP pun perlu komunikasi dengan gurunya yang dulu atau orang tuanya, ini anak seperti apa. Maka kita bisa bantu temukan mereka itu. Saya jalannya ya walaupun di sekolah yang sama tapi jalannya berbeda-beda. Ya kita bisa bantu menemukan itu tadi ya, core-nya dia itu kayak gimana itu. Kita selalu berusaha seperti itu guru, apalagi yang sekarang memang yang digembar-gemborkan ya pendidikan karakter, soft skill, non akademik gitu karena memang bukan nggak penting akademik, tapi saya yakin anak-anak sekarang tuh luar biasa cerdasnya kalau terkait dengan akademik gitu ya. Karena mereka bisa mengakses sendiri kan. Tapi kalau untuk skill yang lain, soft skill segala macam, itu tanggung jawab kita nih sebagai guru, orang tua, masyarakat untuk bisa mengawal dia sampai mulai dari yang bawah itu tadi sampai dia ke yang dimau seperti apa. Gitu. Oke sih, ini menarik tuh. Kalau saya lihat misal di luar ya ini menyikapi masalah tentang pendidikan tadi situ tuh. Kalau yang mereka tidak, misalnya kalau masuk di di swasta itu mungkin kan ada pengadilan harus kalau bisa ya sampai selesai gitu di ruang yang sama gitu. Artinya ruang sama ya situasi kondisinya yang sama, misalnya ini di mana? Arehan ya? Iya. Aku lah saya sebutkan di situ ya, soalnya gitu. Sebut merek. Nah, sebut merek. Oke, kalau kita ngomong seperti itu kan satu produknya kalau bisa ya sama lah, continue gitu. Produk ini ketika anak sudah menemukan itu, terus ada parenting untuk orang tuanya, terus nanti kemudian di kelas tingginya lagi diadakan parenting seperti itu, kelas besar dan seterusnya seperti gitu. Tapi kalau kita lihat di dunia pendidikan yang lain, misalnya seperti itu di negeri itu, anak kan bebas. Jadi lebih ke dia mau zigzag gitu, mau ke sini itu bebas tuh. Artinya dibentuk nggak saatnya
metode seperti ini sama yayasan gitu. Ini kan menarik sebetulnya Bu, dari kelas bawah misal gitu, terus kemudian ada udah ketemu nih karakter si anak ini di bidang ini, spesial ini, terus kemudian nanti ke berikutnya, terus dikaderi terus sampai mereka tuh punya prestasi di situ gitu. Satu, direm sih nanti. Kedua sekarang itu, ini kan hubungannya dengan anak sekarang kan lebih ke spesial ya. Semua hubungannya dengan visual gitu, narasi dan sebagainya gitu. Oke, ini yang menarik gini Bu artinya itu. Ketika kita ngomong masalah visual, oke, masalah visual dunia visual hari ini, peran daripada orang tua apakah mereka tuh siap ketika untuk menghadapi anak hari ini itu. Satu itu, terus kemudian dua, guru apakah mereka itu luas gitu, maksudnya bisa harus mengampu semuanya dan sebagainya itu. Ini isu-isu seperti gini menarik menurut saya itu. Menarik tapi berat gitu ya. Menarik tapi berat. Saya bantu untuk kasih nafas di sini. Pertama karena sudah sebut merek ya tadi. Waduh, tanya sorry. berkesinambungan tadi. Iya. Ya, ada program kegiatan bahkan sampai di visi misinya kita itu berkesinambungan mulai dari bawah sampai ke level SMA gitu. Kebetulan di tempat saya kan mulai dari usia dini sampai SMA. Nah, itu punya visi yang satu lah, benang merah. Ya, itu loh maksud saya itu benang merahnya di situ gitu. Bahkan sampai ada sekolah orang tua. Oh, ada sampai sekolah orang tua. Sekolah orang tua. Oke. Nah, jadi tidak hanya pertemuan orang tua murid untuk ngobrol rapat bahas biaya atau segala macam, enggak. Gitu, tapi memang ada sekolah orang tua tentang materi parenting atau tentang kurikulum atau tentang apapun pendidikan karakter gitu ya. Itu ada sekolah orang tua. Oke. Nah, kalau yang jadi pertanyaan atau jadi mungkin tanda tanya di sekolah lain seperti apa gitu. Oke. Tapi kalau boleh saya share gitu ya. Sebenarnya guru-guru swasta maupun negeri ya, yang jadi pertanyaan tadi mungkin yang negeri ya, yang tidak punya mungkin harus kalau SD di sini SMP di sana kayak nggak nyambung gitu ya, susah untuk bisa menarik benang merahnya. Tapi secara saya di belakang layar gitu ya, teman-teman guru itu punya kok gitu keinginan untuk ketika menemui masalah di tingkat SMP mereka akan cari tahu kok di SD-nya seperti apa gitu loh. Kenapa di SMP-nya begini, di SD-nya bagaimana? Ketika misalnya contoh ya, simpel. Jangan sampai kemudian saling syuting loh, kan seperti gitu kan? Enggak, karena ya mungkin ada sebagian begitu, gitu ya. Tapi ada sebagian yang benar-benar care, gitu ya, peduli. Makanya dia mencari tahu. Makanya tidak hanya mencari tahu, bahkan dia membantu. Gitu ya. Ada lah teman, boleh membantu, nanti. Terus kita enggak artinya memfasilitasi enggak ketika dia membantu cuma hanya sebatas lihat aja tapi dia tidak berkontribusi di situ sama kalau aja ya berkontribusi walaupun mungkin tidak bisa masuk ke dalamnya terlalu dalam kan, setidaknya mencari tahu secara langsung biar tidak salah informasi, kemudian bisa memberikan solusi ya, oh masalahnya begitu jadi harusnya begini gitu ya. Nah, itu dibantu sebenarnya sama teman-teman. Ini tadi juga terjadi gitu. Kita ada semacam kunjungan di sekolah dasar. Kebetulan sama teman guru. Jadi saya SMP di SMK gitu ya. Nah, menjadi keprihatinan kita gitu karena di level SMK saja banyak anak-anak yang ternyata membaca saja sulit gitu ya. Iki nggak masuk logika sehatin itu. Ketika anak sudah SMP ternyata membaca aja sulit gitu. SMK itu malah. SMK gitu kan. Masih ada fenomena seperti itu berarti? Ya, mungkin karena membacanya itu tidak buku ya. Lebih ke menghafal ya. Ketika punya gadget kan anak-anak tahu ini mengoperasikannya gimana itu kan menghafal, tidak membaca manual dan memahami gitu ya. Itu nanti jadi pembahasan lain ya. Jadi maksudnya ketika apakah nanti ada kemungkinan berkesinambungan? Ya saya mengharapkannya begitu ada gitu. Karena memang ada teman-teman guru yang aware kenapa ketika di level SMP atau SMA atau SMK itu begini, SD-nya bagaimana tanpa bermaksud menyalahkan guru-guru SD. Tapi nanti bisa masuk ya begitu kalau misalnya begitu berat itu mungkin berkaitan dengan sistem. Beda bahasan lagi nanti. Tapi menarik loh, tidak terlepas dari sistem sih. Sistem ini berpengaruh besar gitu. Karena peluang terbesar ketika di pendidikan adalah bagian dari sistem itu gitu. Ya, begitulah. Kan bagian terbawah gitu ya. Tapi bawah sendiri mungkin bisa memberikan sebuah nafas atau sesuatu yang besar itu ya. Bagaimana sistem itu berpengaruh di situ. Nah, lanjut Bu, itu menarik tadi terkait masalah sistem itu.
Masalah yang tadi ya selanjutnya. Oke. Tadi apa lagi? Tadi sama nanti ya, kira rada brengsek. Karena bahas sistem keasikan. Apalagi tuh? Kalau misalnya apa namanya cara gitu ya, harus bagaimana? Toolsnya berarti. Oke. Apa namanya itu tadi ya, menarik benang merahnya gitu ya, antara pendidikan yang bawah kemudian menengah ke atas. Sebenarnya kan kurikulumnya sama gitu ya. Ya, oke. Mungkin adalah keterbatasan saya mungkin ya, atau mungkin teman-teman guru gitu ya, yang belum bisa ada waktu lebih gitu ya untuk mempelajari lebih dalam atau bahkan mungkin mempraktekkan gitu ya. Okay. Jadi memang butuh space gitu ya. Okay. Butuh space untuk bisa mengupgrade diri sehingga ketika nanti ada masalah di tingkat pendidikan bawah dasar sampai menengah ke atas itu Jawa ini kan lara-larai bisa diketahui gitu ya. Ya memang harus apa namanya bersinergi sebenarnya. Cuman ya itu tadi banyak hal yang dilakukan guru gitu ya. Mungkin banyak hal juga yang sebenarnya masih lebih banyak juga yang masih bukan diabaikan, terabaikan gitu ya. Karena ada prioritas tertentu di waktu tertentu. Nanti balik lagi ke sistem itu lagi deh. Sistem satu sistem ya, dua itu titipan siapa itu masih berpengaruh juga buat ini itu. Tapi nggak tahu sih, cuma di negeri Sonoha gitu. Tapi di sini di dunia pendidikan saat ini kan enggak ya. Takutnya kalau dia dari apa namanya dari siapa gitu misalnya seperti itu mendapat spesial untuk pendidikan itu. Ya miris ya deh. Ya kan miris itu di dunia pendidikan saat ini. Mungkin itu berlaku di tertentu ya, di jenjang tertentu. Kalau kita fokusnya memang bagaimanapun mengembalikan fitrahnya kurikulum itu kan student center. Oke. Jadi semuanya berbasis kepada siswa sebenarnya. Jadi okay. Dia mau dititipkan atau tidak, dia mau dari mana segala macam. Kita semuanya katakanlah ambil dari mulainya dari nol dulu deh. Dari nol semua. Sehingga kita berusaha untuk sebisa mungkin netral gitu ya. Sama siswa itu. Jadi tidak lagi membahas tentang itulah ini anaknya siapa gitu, bawaannya siapa atau titipannya siapa atau whatever lah gitu ya. Kita nggak pikirin kacamata hari ini kan saya lihatnya seperti gitu kan. Ya gimana ya, memang itu memang ada, tidak bisa kita pungkiri. Cuma sekali lagi ya memang harusnya begitu kan, guru itu netral kan harusnya. Guru itu nggak masalah dia mau mendidik siapapun kan, mau backgroundnya seperti apa, kecuali background si anak sendiri ya, kemampuan dia, bakat dan minatnya itu yang baru kita berikan. Tapi kalau misalnya dia siapa, dari siapa segala macam, itu nggak masuk di elemen atau unsur ke penilaian gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin ya guru ya guru lah. Kita bukan tim filter penyaring yang seperti itu. Tapi artinya gini sekarang mana gitu, secara presentasi ya, masuk di presentasi gitu. Upgrade nggak kira-kira dari guru itu terkait masalah probabilitas sama kualitas tadi di situ untuk mengampu atau mendidik anak itu? Karena setiap keras itu mesti beda ya, cara warnanya mungkin dari itu, karakternya dan sebagainya itu. Ada evaluasi atau mungkin di sistem di ruling atau mungkin dari pihak apa namanya si pemangku kebijakan itu dibuat, oh kamu misalnya perlu upgrade lagi dikasihkan untuk pendidikan atau di mana gitu. Artinya bisa supaya gurunya gitu. Artinya bisa supaya guru itu tidak latah nanti ketika menghadapi persoalan atau warna yang baru dalam dunia pendidikan gitu. Ada nggak Bu seandainya seperti itu? Well, guru itu kan pembelajar abadi ya. Bus, ngeri ya. Itu mantra ya. Ya pembelajar abadi, dia nggak bisa yang namanya udah muridnya lulus terus dia nggak belajar, nggak begitu. Bahkan setiap detiknya kan memang harus belajar dengan segala macam fenomenanya. Iki sarem loh. Iki sesedap artinya itu kan masuk di ruang guru itu. Anak sekarang itu tidak ada yang tidak naik kelas. Itu dari kelas bawah ya itu. Ombo iki bocah kira iso maca, bocah iku pokoknya seperti apalah secara akademis juga tidak bagus itu. Pokoknya naik terus gitu. Ini promnya menggelitik nih. Nanti saya cuma lama-lama enggak deh kayaknya. Enggak apa-apa. Tapi terus makanya saya enter lagi, if itu dimunculkan enggak gitu. Ya sekarang tinggal diantar ketika sudah ngomong masalah from tadi, if-nya dimunculkan enggak sekarang? Jika yes or no? Bisa dibilang
mungkin sekarang itu guru itu banyak yang oke lah lagi sering-seringnya dibahas gitu ya. Terus kemudian kita punya tuntutan tertentu yang kadang-kadang boleh nggak bisa dibilang sebenarnya berdosa gitu. Udah, namun jawab. Anak kecil sudah dibaikat dosa itu kan Berdosa berat. ketika enggak, ini berkaitan dengan gurunya. Berdosa ketika harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani. Itu kita nggak tahu. Tapi memang berat itu tadi. Guru tidak hanya harus upgrade diri gitu ya, tapi harus boleh nggak dibilang terjebak sistem. Oh iya sih. Ya, Saya pasti pakai ya. begini loh ya, Oke. terjebak sistem. Karena memang Ini korban sistem kalau juga kok. Oke. Paham saya gue. kalau misalnya ya, tadi if ya pengandaian gitu, seandainya ini anak begini berarti seharusnya tidak naik kelas. Jika ada anak begini harusnya begini gitu ya. Nah kalau di kurikulum sekarang nggak boleh tuh. Jadi guru itu harus begini biar si murid harus jadi begini. Kudu berarti Yes. menciptakan warna berarti. Padahal Dibuat seragam berarti. di kurikulum yang baru itu mengubah yang seragam jadi beragam. Kan variatif, kembali lagi-lagi. Tapi hasilnya harus seragam. Oh iya, kembali lagi itu sistem lagi yang bekerja di situ. Ya, jadi kalau bahas tadi if ya pengandaiannya itu agak sulit nanti melanjutkan promnya atau kalimat selanjutnya itu seperti apa. Karena sebisa mungkin Tambah satu berarti menyediakan folder baru ya kan. Folder itu dibutuhkan ketika ini sudah penuh gitu. Kasih folder baru gitu, kasih apa gitu. sebenarnya kan sudah baik ya dengan istilah fase, bukan Fase, oke. bukan naik kelas tapi masih di fase yang sama dengan harapan bahwa anak-anak mungkin itu tadi yang jika ya, perlu penanganan khusus gitu ya, dia merasa tidak tersingkirkan, tidak merasa terbuang gitu ya. Kalau dulu kan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau saya di level SMP itu kan kelas 7, 8, 9 itu sebetulnya fase kan. Oh, fase, oke. Jadi kelas 7, 8, 9 itu dianggap sama. 8 oke, sama, oke. Dianggap sama dalam artian ya udah di fase D. Gitu ya, namanya fase D. Jadi ketika ada anak kelas 7 belum mampu, paling gampang belum mampu membaca dengan lancar. Oke, ya. Tapi ketika pindah level di kelas 8, saya bilang pindah, tidak naik karena masih di fase yang sama. Oke. Ya memang harus pindah. Tapi dengan catatan bahwa ini harus bagaimanapun juga diberi tambahan atau apa, sehingga tidak ada tadi istilah kualitasnya buruk atau enggak, ya harus dibikin bagus. Kualitas, kuantitas ya. Kualitasnya harus dibikin bagus, harusnya begitu. Wah, itu sepakat. Nah, tapi yang terjadi justru malah kuantitasnya. Jadi kalau ngasih nilai itu harus sekian, maka anaknya akan naik. Gitu kan. Padahal secara kapasitas dia tidak mumpuni di situ ya. Cuman karena ya, kalau ditanya tadi ini sanksi ya, karena ini isu yang tidak sedapat ya, anak punya kapasitas sekian terus kemudian karena diusulkan harus untuk mendukung supaya nanti ketika beredar di luar sana kelas ini bagus, sekolah ini bagus, secara pencitraan itu kemudian dikasih nilai sekian gitu kan, berarti untuk mereka tidak jujur seperti itu yang karam menurut saya di dunia pendidikan seperti itu. Lagi-lagi guru yang jadi center ini, ya kan? Guru harusnya itu student center ya. iya student center, Harusnya jadi student center bukan teacher center. iya harusnya gitu, tapi kan tapi sekarang ya memang harus gimana pun juga akhirnya guru yang mengendalikan gitu ya kasarannya. Ini nanti saya buka aib itu kalau masalah kuantitas dan kualitas gitu ya. Ini bukan masalah gini, tempat ini bukan masalah kita membuka aib atau enggak, tapi kan kembali lagi ke benang merahnya tuh. PR sih sebenarnya. PR-nya tuh. Sebenarnya Tapi PR. kembali lagi bahwa kita menganalogikan sebuah tikar tadi, gelar ya digulung, gelar digulung. Lah itu loh Bu, seperti itu. Ruang yang sehat sebetulnya ya bahasa komunikasi seperti gini untuk menyampaikan sebuah dengan informasi di situ gitu. Karena nggak mungkin ya, saya kira itu ada waktu atau lenggang waktu itu
teman-teman guru kemudian berdiskusi untuk bagaimana kemudian nanti kedepannya seperti itu, saya kira nggak ada. Itu yang sudah mulai terputus ya. Secara energi juga tidak mendapatkan itu. Padahal kalau kita ngibur masalah guru itu harusnya dia tuh harus peka terhadap resonansi atau keadaan saat ini. Gitu loh. Iya, kalau apa namanya, guru kan ibaratnya jam kerjanya 24 jam sehari. Gitu ya. Itu secara SOP ini 24 jam itu. Tapi realitanya berapa jam itu? Kalau jam pelajarannya mengajar bebannya itu 24 jam per minggu. Tapi realitanya kan ketika dia tidak mengajar, dia kan melakukan, mempersiapkan, memikirkan banyak hal. Kalau harus apa namanya, berpikir tadi ya, masalah kualitas, kuantitas segala macam, ujungnya seperti apa, terus ada sistem yang seperti itu. PR-nya gede banget itu. Pecah kan? PR-nya berat. Enggak, narasi seperti ini memang dibutuhkan ya. Kalau maksudnya ya kembali lagi bahwa kapan lagi artinya kita lihat lagi skorup ya, artinya kita masalah tentang pendidikan itu. Isu yang memang jadi tumpuan ya artinya itu. Dan itu berpengaruh juga next untuk hari ini itu. Tidak terlepas dari si pola pendidikan ya, pola si guru tadi untuk menyampaikan narasi sama pendidik itu. Makanya ruang-ruang seperti ini dibutuhkan. Ya kalau apa namanya, guru sebagai pendidik itu gimana caranya? Apapun itu gitu ya, untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu ya gimana caranya? Ketika tadi dibilang bahwa nanti kalau muncul seperti ini jadi siswa tidak jujur atau apa gitu, ya, kita takut juga di situ. Takut juga ketika siswa tidak punya tanggung jawab gitu. Gantilah orang. Toh aku nggak sekolah aja dikasih nilai. Iya. Toh aku nggak ngerjain tugas aja Benar, tetap benar, naik benar, kelas, benar. tetap lulus gitu. Benar, benar. Itu PR yang luar biasa. Makanya itu diciptakan guru itu pintar gitu ya. Pintar-pintar cari cara agar ya murid atau siswa itu nggak merasa begitu. Ada tanggung jawabnya. Maka kita kasih pilihan-pilihan ketika dia mau pindah fase, naik fase gitu ya, atau pindah kelas itu tadi. Ada beberapa ketentuan. Nah, sekarang itu kan yang jadi balik lagi tadi pertanyaan pertama tentang karakter. Nah, nilai sikap itu kan malah justru yang menentukan. Oh iya. Ketika dia, iya, maksudnya secara tertulis di sistem di kurikulum juga demikian. Jadi minimal harus B kalau bisa dibilang nilainya. Minimal harus B, walaupun dengan kapasitasnya terbatas dia. B. Karakter ya, termasuk perilaku, sikap segala macam. Dia tidak ada catatan buruk gitu ya, termasuk kehadiran. Itu yang jadi penentu. Nah, sebenarnya dengan syarat-syarat begitu itu diharapkan ya adalah hasil yang sesuai harapan. Gitu. Ya pasti. Maunya begitu. Tapi karena mungkin revolusi ya, karena perubahan terlalu cepat ya. Saya nyebutnya revolusi karena perubahannya terlalu cepat. Revolusi mental. Antara kurikulum yang kemarin dengan yang sekarang segala macam. Guru pun mungkin baru melaksanakan yang kemarin, belum selesai nih pahamnya, udah dikasih yang sekarang dengan approach-nya deep learning itu nggak tahu itu antara bingung apa muntah gitu ya. Mentah lagi atau gimana, kita nggak tahu. Bahwa teman-teman bisa jadi katakanlah penentu suksesnya sebuah pendidikan itu kan nggak cuman guru dan siswanya, lingkungan, daya dukung, fasilitas segala macam. Teman-teman di luar Jawa baru mulai nih kurikulum merdeka yang kemarin gitu ya. Ini something ini ketika ngomong masalah kurikulum merdeka dan 13 saya belum paham itu terkait masalah ini. Banyak teman-teman yang mungkin belum tahu ya dengan itu. Apa sih yang membuat pembeda antara 13 kurikulum itu terus kemudian kurikulum merdeka itu? Itu apa sih Bu, lebih ke apa sih perubahan? Kalau secara bahasa kata kurikulum 13 karena dulu lahirnya di 2013 kan. Okay. Sebenarnya sama. Jadi basicnya
di pengembangan siswanya agar dia kreatif, kritis, inovatif gitu ya, bisa mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat. Intinya begitu. Jadi di kurikulum 13 Merdeka, kemudian sekarang yang kurikulum Merdeka dengan deep learning-nya, itu semuanya sama. Tujuannya memang pengembangan karakter anak yang dia tahu ilmu terus nanti bisa mengaplikasikan ke masyarakat. Sebenarnya sama gitu ya, tapi mungkin semakin kesini di kurikulum Merdeka itu diharapkan guru lebih kreatif lagi. Jadi tidak harus sesuai dengan apa ya, katakanlah sistem kamu harus A nih Pak Guru, kamu harus B lah Bu Guru, nggak begitu. Diberi kebebasan guru itu untuk bisa mencapai tujuannya, kemudian diberi kebebasan. Bagusnya di situ sebenarnya. Tapi kan ketika diberi kebebasan, ada juga keterbatasan. Ketika dilepaskan begitu, bisa jadi ada yang bingung tuh. Jadi yang masih jadi PR itu tadi, perubahan yang begitu cepat, revolusi di kurikulum itu tadi, teman yang di tempat sini baru mulai circle ya tadi. Baru mulai mengetahui atau mungkin baru mulai menjalankan, bahkan baru mungkin diklat. Yang sini udah maju nih jauh sekali, sementara tuntutannya adalah produknya lebih sama. Ke produknya gitu, tapi mereka lihat selalu lebih ke pengemasan aja, tidak bukan di sini ya. Ya kalau misalnya mau produknya sama, sementara di sini mulainya beda, itu kan udah jadi catatan sendiri ya. Nggak mungkin bisa akan sama, nggak mungkin bisa akan seragam. Padahal hasil yang seragam itu mau seperti apa? Sementara pendidikannya itu justru kalau dituliskan di kurikulumnya itu kan pembelajarannya bukan seragam, justru malah beragam. Beragam ya. Masih jadi PR-nya kenapa hasilnya harus seragam? Sinergi ya berarti ya di situ ya. Memunculkan kalau misalnya satu warna sih nggak masalah ya, beda-beda warna itu. Tapi bukan masalah tentang warna. Kalau kita ngomong masalah tentang pendidikan tadi, tapi lebih kepada journey-nya lebih ke kesadaran ya. Lebih ke situ sebetulnya itu. Baik Bu, ini menarik sebetulnya kalau kita kekas tentang masalah pendidikan ya, tidak terlepas dari isu dan isu seperti itu. Cuman kembali lagi keterbatasan, ya kan. Saya ingin harapan seperti gini loh Pak, artinya itu. Nanti mungkin bisa dikedok tularkan atau disampaikan informasi ini ke teman-teman nantinya itu. Syukur bagi jenengan ini sebagai sebagai motor di sini kan. Ayolah sama-sama kita tuh melek keadaan. Ini sudah di kondisi kritis dan sebagainya gitu, seperti itu. Ya ruang-ruang seperti ini mungkin bisa memberikan sebuah inspirasi lah pada akhirnya gitu, walaupun cuma satu titik gitu. Tapi kan akumulasi dari titik itu kalau disambung itu bisa menjadi sebuah karya, sebuah karya yang apik di situ gitu. Dan sekarang saya terima kasih banyak atas kehadirannya Bu Penny di sini, sudah memberikan sebuah pengetahuan artinya terkait masalah isu tentang keberadaan guru hari ini. Saya tidak ngomong masalah sistem dan sebagainya. Kalau ngomong masalah sistem nanti banyak nanti durasinya pemerintah panjang. Iya kan durasinya panjang itu. Baik Bu Penny, terima kasih atas waktunya. Sekiranya saya tidak bisa memberikan apa-apa, cuma satu tempat seperti ini mungkin bisa memberikan sebuah edukasi. Satu pesan Bu untuk rekreasi hari ini, atau mungkin yang lebih bisa tentang pendidikan atau apa seperti apa tuh, monggo. Kalau untuk teman-teman guru gitu. Baik, oke. Ini pesannya agak tajam mungkin. Kalau ingin jadi kaya, jangan jadi guru. Kaya harta maksudnya. Kalau ingin kaya, jangan jadi guru. Jadi guru yang berdedikasi, yang punya kepantasan tersendiri. Karena guru itu tidak melulu tentang finansial, tentang uang segala macam. Guru itu lebih dari itu sebenarnya. Luar biasa itu. Ya harus dipahami. Maka kalau misalnya ingin mensukseskan pendidikan itu, bisa jadi kita butuh yang namanya refleksi diri, melihat diri sendiri. Kita sudah apa, kita sudah bagaimana gitu, atau kita belum ngapain gitu. Maka ketika sudah menjatuhkan pilihan jadi guru, harus paham konsep definisi guru itu apa, sehingga tidak lagi berorientasi di luar itu. Luar biasa, saya agak tersenang dengan satu kata tadi. Apa betul itu? Kalau jadi guru jangan
Kalau mau kaya Nah, dan jadi guru. kalau pengen kaya jangan jadi guru. Baik di Gempol Sumberso di Kuasa Kemrosan.